Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Indri Aryatna dan di episode Ngobrolin VA. Saya Indri dan di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang fundamental dan penting banget tentang virtual assistant. Banyak orang penasaran sebenarnya virtual assistant itu apa sih? Apakah hanya sekedar pekerjaan admin online atau apakah ada peluang karir besar di dalamnya? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang apa itu virtual assistant, peluangnya di dunia kerja digital, dan skill dasar apa saja yang wajib kamu kuasai jika mau memulai menjadi VA. Kalau kamu lagi bingung mau mulai dari mana, jangan skip video ini, tonton sampai selesai karena kamu bakal punya gambaran yang jelas tentang virtual assistant. Cara sederhana dan simple, apa itu virtual assistant adalah pekerjaan admin atau support yang dilakukan secara jarak jauh atau remote. Namanya virtual itu berarti artinya kita tidak langsung bekerja berhadapan-hadapan dengan klien atau mempunyai kantor yang sama dengan klien. Dan pekerjaan virtual assistant ini memang salah satu plusnya, manfaatnya adalah bisa dikerjakan dari jarak jauh. Apa sih bedanya virtual assistant dengan freelance yang lain? Jadi sama-sama kerja remote, apakah ada perbedaan antara VA dengan freelancer yang lain? Ada 4 perbedaan yang utama antara VA dengan freelancer yang lain. Yang pertama tentang fokus layanan. Jadi virtual assistant biasanya lebih fokus ke bidang administrasi, operasional, dan support bisnis. Misalnya email management, scheduling, research, customer service, atau social media management dasar atau basic. Freelancer yang lain bisa lebih spesifik ke skill teknis atau kreatif, seperti graphic designer, web developer, copywriter, atau SEO spesialis. Nah, tentang hubungan dengan klien ini juga ada perbedaan. Yang nomor 2, VA sering dianggap sebagai right hand atau asisten bisnis jangka panjang, dan banyak klien yang meng-hire VA untuk kerja secara harian atau mingguan secara konsisten. Berbeda dengan freelancer lain yang umumnya di-hire atau dipekerjakan untuk project based, misalnya membuat website, kemudian membuat logo, atau misalnya artikel blog yang apabila project tersebut selesai, berarti kontrak antara klien dan si freelancer ini juga selesai. Dan biasanya ada uh, waktu, ada durasi waktu untuk freelancer yang project based ini, misalnya dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, seperti itu. Sementara VA seringkali lebih stabil ya untuk pekerjaannya karena biasanya mengerjakannya secara hourly. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan VA atau virtual assistant ini butuh soft skill yang kuat dalam hal komunikasi, organizing, time management, multitasking, dan tools atau aplikasi yang digunakan juga seringkali lebih sederhana, misalnya seperti Google Workspace, Asana, Notion, Trello, Canva, dan lain-lain. Sementara freelancer yang lain yang bukan VA gitu ya, membutuhkan hard skill khusus seperti misalnya desain grafis, coding, SEO, video editing, dan lain sebagainya. Dari hal peluang pasar, perbedaannya virtual assistant lebih cepat masuk karena skill dasar dan adaptasi tools itu sudah bisa untuk offering atau menjual jasanya. Dan ini memungkinkan VA pemula langsung bisa terjun untuk mencari klien karena sudah ada skill-skill basicnya. Sementara freelancer yang lain biasanya membutuhkan portfolio atau pengalaman spesifik dari project-project tertentu yang similar gitu ya, untuk bisa bersaing dengan freelancer yang lain. Banyak sekali pertanyaan teman-teman, terutama virtual assistant pemula, bagaimana sih peluang tentang pekerjaan virtual assistant ini? Jadi teman-teman mesti tahu bagaimana cara mencari job atau skill yang banyak dibutuhkan oleh klien di tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Karena jika hanya mengandalkan misalnya skill data entry atau memasukkan data secara manual ke Excel gitu ya,
itu sudah sangat generik banget skillnya, semua orang juga bisa, yang menyebabkan skill ini atau job ini biasanya rate-nya itu rendah atau sangat murah sekali, karena semua orang bisa mengerjakan. Nah, di tahun-tahun ini atau tahun-tahun ke depan, coba teman-teman yang mau masuk ke dunia VA bisa lebih fokus atau lebih masuk ke niche atau spesialisasi misalnya ke e-commerce atau digital marketing atau teknologi dan analisa data. Karena semua atau tiga hal ini banyak sekali dibutuhkan oleh klien-klien luar. Klien lokal mungkin lebih ke digital marketing gitu ya. Kalau e-commerce itu banyak sekali dibutuhkan oleh klien luar, terutama dalam hal customer service support seperti itu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mencari peluang pekerjaan di industri-industri tertentu. Nah, bagaimana sih cara menemukan peluang job virtual assistant gitu ya? Kita perlu ketahui dulu skill kita ini apa saja. Jangan hanya ingin menjadi virtual assistant tapi kita tidak tahu skill kita itu apa. Kita juga perlu paham spesialisasi atau niche kita. Karena kalau skill kita itu terlalu generik, terlalu banyak orang yang bisa, itu nanti akan sangat berpengaruh ke rate atau ke pendapatan. Karena semakin banyak orang yang bisa, itu biasanya akan mereka berkompetitif di sisi rate atau harga. Jadi harganya semakin rendah. Kecuali kalau teman-teman bisa masuk ke satu niche tertentu ya, dari VA misalnya katakanlah virtual assistant bukan yang general tapi masuk ke VA yang accounting misalnya, atau VA khusus untuk real estate misalnya, atau VA khusus untuk e-commerce, itu kita bisa bersaing bukan di harga tapi lebih di skill dan spesialisasi atau experience. Nah, yang tidak kalah penting adalah online presence. Ini teman-teman mesti tahu bagaimana sih caranya dalam tanda kutip beredar di dunia online gitu ya. Jangan hanya kita menunggu untuk mendapatkan klien, itu sangat kemungkinannya kecil sekali jika kita tidak ada atau tidak beredar di dunia online. Jadi manfaatkan sosial media seperti Instagram, terutama LinkedIn gitu ya. Lalu banyak sekali yang saya lihat teman-teman di Indonesia belum memiliki, terutama virtual assistant, adalah blog atau website pribadi. Padahal website atau blog ini sangat penting ya, karena bisa dalam tanda kutip mengiklankan kita itu 24 jam dalam 7 hari dalam 1 tahun. Jadi meskipun kita tidur, kita misalnya nggak ada waktu untuk mengurusi blog atau website ini, si website ini bisa tetap menayangkan tentang kita di dunia digital. Dan apabila kita bisa mengoptimasi dengan baik, sudah pasti calon-calon klien akan bisa menemukan kita dengan mudah. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa mulai menemukan peluang di job listing atau platform freelance seperti misalnya Upwork, ada People per Hour, Indeed, kalau di Indonesia mungkin Glints gitu ya, di lokal, itu silahkan cari atau search job-job, peluang job yang ada di sana. Karena ada banyak saya lihat di threads terutama ya, itu yang utasnya itu seringkali menuliskan saya butuh pekerjaan freelance nih, WFH gitu ya. Info dong kalau ada yang punya job gitu. Nah, hal tersebut biasanya hanya akan mengundang job-job yang scam gitu ya, job-job yang tipu-tipu, kemudian orang-orang yang membutuhkan dalam tanda kutip korban, terutama kalau teman-teman masih ingat ya, tahun-tahun lalu itu ada banyak sekali mereka yang top up dan malah kehilangan banyak sekali uang dengan cara-cara mereka diiming-imingi mendapatkan income, tapi kemudian harus top up dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut yang tidak kita ketahui gitu ya oleh pemula, itu biasanya kita sulit membedakan mana job yang legit, yang beneran, dan mana yang scam. Jadi lebih baik kalau teman-teman misalnya mau mencari job itu lakukan secara mandiri. Lakukan misalnya di LinkedIn dengan online presence, kemudian bernetworking gitu ya, berjejaring. Di LinkedIn juga teman-teman bisa gunakan fitur pencarian job. Lalu kalau misalnya di platform freelance bisa menggunakan beberapa platform yang saya sebutkan tadi gitu ya, meskipun memang
pada dasarnya platform-platform tersebut tidak ada yang 100% free, tapi jika teman-teman punya modal, mengapa tidak gitu ya, daripada istilahnya kita ketemu job yang gampang, tapi ternyata itu di belakang adalah scam. Nah, kemudian selain mencari job, kemudian online presence, kita tahu skill dan spesialisasi kita apa, teman-teman juga perlu untuk mengasah skill dan kemampuan gitu ya. Mastering tools dan develop skill. Jadi jangan sampai stuck di satu tools atau aplikasi satu saja. Uh, Misalnya di tahun depan ada keinginan untuk mempelajari katakanlah automasi tool seperti Zapier atau Make.com gitu ya. Atau misalnya untuk SEO mau mempelajari katakanlah Ahrefs secara lebih mendalam. Jadi karena yang kita jual adalah skill atau service, jadi penguasaan tools atau aplikasi untuk menunjang service kita itu sangat penting sekali. Semakin kita mempunyai experience, semakin kita mempunyai pengalaman di atau mastering tools tertentu gitu ya, kita bisa menaikkan rate. Karena apa? Karena sudah pasti level experience kita nanti akan berbeda dengan yang level-level entry seperti itu. Nah, itu yang bisa membuat perbedaan antara freelance yang entry level, intermediate level, dan yang expert level. Skill dasar yang dibutuhkan oleh virtual assistant sebenarnya tidak terlalu susah ya, dan ini semuanya bisa dipelajari secara otodidak. Jadi misalnya seperti hard skill itu teman-teman yang mau terjun ke dunia VA bisa mempelajari tentang email management, data entry, bukan yang sekedar data entry memasukkan data ke Excel atau ke Google Worksheet gitu, bukan ya, tapi yang lebih dalam lagi seperti scraping menggunakan Python, seperti itu. Kemudian skill research atau riset, nah ini yang saya lihat masih kurang sekali ya di lokal. Lalu skill social media support, project management tools seperti Google Workspace, Trello, Asana, Notion, seperti itu. Jadi mungkin skill kita itu menggunakan tools yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau di kantor teman-teman menggunakan katakanlah Notion misalnya, tapi ternyata di klien mereka menggunakan Asana atau Trello. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin akan membuat kadang-kadang freelancer pemula atau VA pemula itu kaget. Kok beda ya tools yang digunakan antara yang saya pahami, yang saya ketahui dengan apa yang digunakan oleh si klien. Nah, tidak ada salahnya untuk mempelajari skill-skill yang memang berhubungan dengan industri dan spesialisasi teman masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian soft skill, sudah pasti komunikasi. Jangan tanya lagi apakah penting untuk bisa bahasa Inggris gitu. Karena memang bahasa Inggris itu sudah harus wajib bisa gitu ya. Paling enggak level conversation. Meskipun mungkin tidak sampai ke level native atau fluent, cuman kalau sudah bisa conversation, saya pikir sudah oke gitu. Untuk membalas percakapan atau untuk berkomunikasi dengan klien, terutama dari klien luar. Kalau misalnya ada punya skill bahasa asing yang lain, itu akan sangat membantu sekali. Di luar bahasa Inggris yang sudah wajib tadi ya. Jadi misalnya teman-teman yang masih pemula bertanya, apakah penting bahasa Inggris bisa menguasai? Ya, saya bilang penting. Kemudian biasanya dilanjutkan dengan pertanyaan, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, Kak, gitu. Ya, itu kan karena skill itu bisa dipelajari, ya silahkan dipelajari dulu gitu ya. Bisa cari kursus offline maupun online gitu. Kemudian disesuaikan dengan waktunya, bisa mempelajari sehari atau seminggu berapa lama, seperti itu. Karena kita tidak mungkin bisa tiba-tiba jadi expert hanya karena ingin. Kita harus bisa meluangkan waktu, mempelajari sesuatu, sampai kemudian kita bisa menguasai keahlian tersebut. Nah, soft skill selanjutnya yaitu time management atau gampangnya pengaturan waktu. Terutama untuk ibu-ibu rumah tangga yang masih mempunyai balita, itu akan sedikit susah ya untuk pengaturan waktu, terutama kalau mau mencari klien. Nah, banyak sekali yang bertanya, eh, apakah virtual assistant itu pekerjaannya harus sama waktunya ya dengan klien. Misalnya kliennya itu dari Australia.
dari USA. Apakah saya harus stay di waktu yang sama dengan klien? Nah, time management ini lebih ke kita memilih pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak mengharuskan kita stay di waktu yang sama dengan klien gitu ya, apalagi jika perbedaan waktunya terlalu jauh. Misalnya 8 jam, 10 jam, kita bisa kok memilih job-job yang tidak berdasarkan waktu gitu. Jadi meskipun hourly, meskipun project based, itu banyak sekali job-job yang tidak memperdulikan, yang tidak peduli kita mau bekerja di jam berapa, yang penting pekerjaannya itu bisa selesai. Jadi teman-teman itu berhak memilih gitu ya, sebagai freelancer, pilih yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Apakah memang misalnya kalau diharuskan stay itu bisa gitu ya, mampu. Kalau misalnya nggak mampu ya nggak usah apply gitu. Semudah itu. Kemudian soft skill yang selanjutnya yaitu problem solving. Memang kadang klien itu kadang tidak terlalu ada masalah mungkin ya, cuman ada kalanya klien itu butuh orang yang bisa diajak sedikit berdiskusi, misalnya tentang pilihan antara A atau B gitu. Apakah ini lebih baik daripada software yang itu, seperti itu, sesederhana itu. Jadi problem solving di sini lebih ke bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bisa membalas komunikasi dengan baik ke klien, sehingga klien itu lebih merasa nyaman saat meng-hire kita daripada freelancer yang lain. Nah, bagaimana kita memulai untuk terjun ke dunia virtual assistant? Ini pertanyaan yang banyak sekali ya saya terima, terutama dari teman-teman yang masih pemula, yang mungkin masih bekerja 9 to 5 tapi ingin switch karir. Lalu ada juga teman-teman ibu-ibu rumah tangga yang ingin mulai mendapatkan peluang pendapatan sendiri setelah sekian lama break karir gitu ya. Nah, memulainya seperti apa? Pilih satu atau dua skill untuk di awal. Misalnya teman-teman sudah punya katakanlah kemampuan email marketing. Nah, jadikan skill atau kemampuan tersebut sebagai pondasi. Nah, misalnya kalau email marketing di Indonesia menggunakan tools MailKeting atau tools yang lain gitu ya, pelajari email marketing tools yang digunakan oleh klien-klien luar, misalnya ConvertKit gitu ya, atau Mailchimp, MailerLite, atau Constant Contact, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah paham basicnya, tinggal kita mengembangkan mempelajari ke tools-tools yang berbeda. Nah, meskipun tools-tools ini ada banyak macamnya, secara fitur kurang lebihnya itu sama saja. Hanya mungkin uh, di tools yang satu, itu mungkin ada fitur A, tapi di tools yang kedua tidak ada fitur tersebut. Itu yang penting untuk dicatat dan dipelajari. Nah, kemudian kalau sudah punya skill, kemampuan di awal, fokus ya di awal, jangan terlalu banyak grab skill karena jangan terlalu banyak mempelajari skill di awal karena nanti akan jadi bingung sendiri atau burnout. Jadi pilih satu atau dua skill, mulai buat portofolio atau sampel berdasarkan skill tersebut. Misalnya kembali lagi ke email marketing, buat bagaimana sequence gitu ya, atau email sequence untuk newsletter misalnya, atau buat email sequence untuk promosi, atau misalnya email sequence untuk welcoming ini ya, new subscriber misalnya, seperti itu. Jadi beberapa contoh atau portofolio ini sangat penting untuk apa? Untuk memperlihatkan ke calon klien bahwa kita memang benar-benar bisa melakukan project atau melakukan pekerjaan tersebut. Tidak hanya omong-omong saja, tidak hanya bilang saya pandai di bidang email marketing, tapi ada buktinya bahwa saya bisa email marketing, ini loh buktinya portofolio saya gitu ya. Itulah pentingnya portofolio. Jangan lupa untuk siapkan juga profile-profile di LinkedIn, profile-profile di platform freelance, seperti itu. Karena apa? Karena profile yang kuat, terutama ya di LinkedIn, untuk yang berjejaring atau untuk klien-klien lokal, itu bisa membuka peluang-peluang atau opportunity untuk job-job selanjutnya.
Nah, kita masuk ke bagian terakhir. Jadi di video selanjutnya nanti kita akan bahas mengapa portofolio itu penting banget untuk virtual assistant pemula, bahkan kalau belum pernah handle klien sebelumnya. Jadi pastikan kamu subscribe di channel saya dan nyalakan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan mendapatkan video-video yang terbaru tentang freelancing dan virtual assistant.